Selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna adanya. Mari buka bersama dengan saya Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Judul perikopnya adalah Yesus mati. Saya bacakan untuk saudara. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," dalam tanda kurung, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya atau memberikannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari pagi hari ini kita cermati kata per kata, kita cermati kalimat per kalimat supaya kita menerima sesuatu dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Ia berkata, "Aku haus." Bagi saya ada sesuatu yang janggal, karena kalau Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, harusnya dia tidak minta minum. Harusnya dia nggak usah berkata, "Aku haus," tinggal langsung menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tapi saya percaya penulisan Alkitab diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin bapak-bapak gereja untuk menulis segala sesuatu yang diilhamkan Roh Kudus sehingga kita bisa belajar darinya. Dan tulisan itu bisa menjelaskan apa yang Yesus lakukan. Yesus tahu segala sesuatu telah selesai, lalu ia minta minum. Berarti ada sesuatu yang penting ketika dia berkata, "Aku haus." Bahkan Alkitab mencatat setelah dia minum anggur asam itu baru dia berkata, "Sudah selesai." Kenapa tidak langsung aja dari ayat 28 lompat ke 30? Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, lalu berkatalah, "Iya, sudah selesai." Tapi tidak. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, dia harus minum dulu. Dia berkata, "Aku haus." Lalu dia minum anggur asam yang diberikan itu, baru dia berkata, "Sudah selesai." Berarti ada sesuatu yang penting yang harus kita lihat bersama-sama. Ada apa di "aku haus" itu? Gitu. Ada apa di anggur asam itu? Saya bacakan satu ayat untuk saudara untuk menuntun kita lebih jelas lagi kepada pembahasan kita pada pagi hari ini. Yeremia 31 ayat yang ke-29. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, "Ayah-ayah makan buah mentah," dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ayah makan buah mentah, gigi anak yang ngilu. Jadi bapaknya atau ayahnya yang makan buah mentah, tapi yang ngilu bukan gigi yang makan, tapi yang ngilu gigi anaknya. Berarti ayat ini sedang menjelaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh ayah akan punya konsekuensi kepada anak. Ayahnya yang makan buah mentah, tapi yang ngilu gigi anaknya. Berarti yang dilakukan oleh bapak, yang nanggung anaknya. Saya bacakan dalam terjemahan King James untuk menjadi lebih jelas bagi saudara. Yeremia 31:29 berkata begini, "In those days they shall say no more, the fathers have eaten a sour grape and the children's teeth are set on edge." Kata buah mentah dalam King James diganti sour grapes. Sour grapes secara literal artinya adalah anggur asam. Dan ini punya korelasi dengan pembacaan kita dalam Yohanes tadi. King James ngomong begini, bapak-bapak yang makan anggur asam, tapi gigi anaknya yang ngilu. Berarti bapaknya yang lakukan dosa, anaknya yang menanggung. Saya tambahkan satu ayat lagi pada saudara untuk memperjelas lagi pembahasan kita pagi hari ini. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Menjadi jelas, dosa yang dilakukan oleh bapak-bapak yang nanggung harus anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Jadi ketika Yesus di atas kayu salib, dia tahu segala sesuatu telah selesai. Tetapi ada satu lagi yang harus dia masukkan ke dalam tubuhnya sebelum dia menyerahkan nyawanya. Yaitu apa? Dosa keturunan.
Sehingga saudara dan saya komplit jadi orang yang bebas. Kita tidak punya kutuk apapun, bahkan kutuk keturunan. His last breath, di akhir nafasnya yang tinggal satu-satu, Yesus berkata, aku haus. Alkitab mengajarkan kepada kita, menulis dalam banyak ayat, Yesus memakukan hukum Taurat di atas kayu salib bersama dengan tubuhnya. Pelanggaran kita, kelemahan kita, dosa. Dan yang terakhir yang Yesus lakukan, yang bisa kita pelajari pagi ini, di akhir nafasnya tinggal satu-satu. Kenapa saya katakan nafasnya satu-satu? Bapak Ibu, Romawi kuno itu mendesain penyalipan untuk membunuh orang selama 9 hari. Ya, ketika orang ada di atas kayu salib, dia akan mati dalam waktu 9 hari. Caranya supaya mati cepat tuh bagaimana? Tulang lututnya itu harus dipatahkan. Ya, tulang lututnya harus dipatahkan. Makanya ketika Yesus mati, serdadu-serdadu itu bawa tongkat untuk mematahkan tulang lutut. Kenapa tulang lutut dipatahkan? Ketika tulang lutut dipatahkan, maka yang disalib itu nggak bisa tegak berdiri. Dia pasti jatuh. Jatuh dalam posisi jatuh begini, bertumpu pada tangannya, lalu paru-parunya terhimpit. Dia akan mati dalam waktu 1-1,5 menit. Dia akan mati. Tapi karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya dulu, dia tidak ada yang dipatahkan. Tetapi dua penjahat di kanan kirinya, kakinya dipatahkan, lututnya dipatahkan. Ya, dia didesain untuk membunuh orang dalam waktu 9 hari. Dan jangan lupa, Yesus punggungnya hancur lebur setelah disesah. Dan punggung yang hancur itu bergesekan dengan kayu salib yang kasar. Makanya saya bilang, nafasnya satu-satu. Setiap tarikan nafas Yesus adalah kesakitan yang luar biasa. Tetapi begitu besar cintanya buat saya dan saudara. Allah adalah kasih. Kasih yang begitu besar yang tidak bisa kita verbalkan. Dalam kesakitan, dalam nafasnya yang satu-satu, dia mau menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Tapi dia ada satu hal yang belum dia selesaikan. Dosa keturunan. Supaya saudara dan saya menjadi orang yang 100% bebas. Saya lahir besar dalam lingkungan Tionghoa. Papa mama saya terlibat dalam penyembahan berhala. Ketika saya tumbuh dewasa, saya akrab dengan kantung merah, kantung kecil, kantung kuning. Kemudian dalam hari tertentu kita pergi mempersembahkan sesuatu ke kelenteng. Ada dosa keturunan di sana. Tapi ketika saya menerima Kristus, semuanya dibereskan. Dan sampai hari ini saya bisa memberi kesaksian kepada saudara. Saya tidak terikat kepada apapun apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Saya tidak menerima kesalahan apapun yang dilakukan oleh orang tua saya. Orang tua saya terlibat dalam penyembahan berhala. Tidak ada satu kutuk pun yang turun kepada saya. Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Di akhir hidupnya, ketika nafasnya tinggal satu-satu, dia berkata, aku haus. Dia masukkan anggur asam itu ke dalam tubuhnya dan dia berkata, sudah selesai. Saya dan saudara adalah orang bebas. Pergunakanlah hidup ini dengan penuh hormat kepada Tuhan. Sebab kita 100% bebas. Tuhan memberkati. Kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.